Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala roh kita. Seperti pekan yang lalu kita juga dipertemukan olehnya. Tapi pekan yang lalu dengan yang sekarang adalah berbeda, karena waktu terus bertambah dan kesempatan kita hidup di dunia tentu berkurang. Tapi kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan taufik olehnya untuk tetap berusaha istiqomah beribadah dalam kehidupan dunia. Karena memang tugas kita dalam kehidupan dunia itu adalah ibadah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ad-Dariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Dan ketika kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala taufik untuk ibadah, maka ini adalah nikmat yang tidak terkira, yang Allah ingin kita selamat, baik, bahagia dunia kita, akhirat kita. Adalah kita mensyukurinya dan berharap agar seterusnya Allah memberikan taufiknya untuk kita sampai akhirat kita. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan dari Rabb kita kepada kita semua, yang mengajak kepada kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, agar kita terarah dalam hidup kita. Banyak orang barat itu tidak mengetahui hakikat mereka hidup di dunia, tapi setelah mereka mengenal Islam, mereka tahu hakikat mereka hidup dalam kehidupan dunia. Banyak orang mau bunuh diri, tahu Islam, akhirnya mereka tercerahkan. Banyak orang tidak tahu arah dalam kehidupan dunianya, akhirnya mereka tercerahkan. Maka penting kita juga bercermin dari saudara-saudara kita yang baru masuk Islam, bahwa apa yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang, itu nyata. Kita yang Islamnya dari sejak dilahirkan kita tidak merasa, tetapi saudara-saudara kita yang mendapatkan hidayah taufik, akhirnya mereka meluk Islam, mereka benar-benar merasa keluar dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Para jemaah bisa misalkan mendengarkan kisahnya Mike Tyson ketika dia mendapatkan hidayah, ya, Muhammad Ali ketika dia mendapatkan hidayah, atau siapapun, ya. Jadi kisah-kisah itu kisah yang sangat memotivasi, ya, sehingga kita tahu bahwa kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu hak, itu benar. Semoga kita kelak ketemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya. Para jamaah, kemarin kita menyampaikan hadis yang ke-11, tapi kita belum membahasnya. Masih dalam bab al-khauf. Hadis ini dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam bab al-khauf, karena ketika kita merenungi hadis ini,
seharusnya muncul pada diri kita al-khauf, takut. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inni ara ma la taruna." Aku itu melihat apa yang kalian tidak lihat. Jadi aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Dalam kitab yang lain ternyata lafaz hadisnya wa asma' ma la tasma'un. Aku mendengarkan apa yang kalian tidak dengarkan. Tapi saya lihat di aplikasi ternyata tidak ada lafaz wa asma' ma la tasma'un. Padahal perawinya sama. Nanti kita bisa cek. Jadi dalam kitab Bahjatun Nadhir ini disebutkan ya di sana Nabi bersabda, "Inni ara ma la tarawna." Aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah melihat kerajaan Allah yang sangat luas ketika beliau di-mi'rajkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melihat apa yang sebentar lagi beliau sabdakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang sebentar lagi beliau sabdakan dan kita tidak melihat. Dan Nabi bersabda, "Wa asma' ma la tasma'un." Aku mendengarkan apa yang kalian tidak dengarkan. Dalam lafaz hadis ini ada satu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laula tadafanu la da'autullaha ayyusmi'akum ma asma'." Kalau sekiranya kalian tidak perlu memakamkan sesama kalian, aku akan berdoa agar kalian bisa mendengar apa yang aku dengarkan. Apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan teriakan jeritan orang yang disiksa di alam kuburnya. Ya, pernah dalam satu momen ada sahabat yang bertanya, bagaimana kalau manusia mendengarnya wahai Rasulullah? La sa'iqo, dia akan pingsan atau dia akan binasa karena enggak kuat. Jeritan orang di alam barzah itu enggak seperti jeritan orang ketika diamputasi tanpa menggunakan bius, operasi tanpa menggunakan bius. Jeritannya lebih mengerikan. Ya, saking kuatnya jeritan itu dalam satu riwayat akan didengarkan sekelilingnya kecuali jin manusia. Dalam riwayat yang lain akan didengarkan seluruhnya kecuali jin dan manusia. Dalam kubur itu banyak jeritan. Hanya karena kita untuk suatu hikmah tidak mendengarkan, ya kan? Makanya kita tidak tahu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bersabda, "Wa asma' ma la tasma'un." Aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Di antara yang pernah dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini disebutkan attatis sama, langit merintih. Wa huqqalaha anta ita, dan semestinya dia merintih. Attat artinya adalah satu binatang, asalnya satu binatang yang dia kesakitan karena terlalu banyak beban di atasnya. Terlalu banyak beban di atasnya. Ta itu artinya adalah sautur rahli wal qasabi wa shibhiha. Anna kathrata man fis sama minal malaika al abidin qad afqalatha. Jadi binatang tunggangan yang terbebani dengan beban yang berat sehingga menyebabkan dia merintih. Ya, tidak kuat menahannya. Artinya adalah anna kathrata man fis sama. Saking banyaknya siapa yang berada di langit dari kalangan malaikat yang ibadah telah membebani langit sehingga langit itu merintih karena beban beratnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Attatis sama", langit itu merintih. Wa huqqalaha anta ita, dan semestinya dia merintih. Ma fiha maudhi' arba' asabi'a, tidaklah fiha di dalam langit maudhi' satu tempat arba' asabi'a seukuran 4 jari. Seukuran 4 jari. Tidaklah di langit satu tempat seukuran 4 jari illa wa malakun wadhi'un jabhatahu, kecuali di sana ada seorang malaikat yang meletakkan keningnya. Jadi kalau ini ada malaikat yang meletakkan keningnya, di sini ukuran 4 jari lagi ada malaikat yang meletakkan keningnya, di sini ukuran 4 jari lagi ada malaikat yang meletakkan keningnya, ukuran 4 jari terus seperti itu. Berarti ada miliaran atau bahkan mungkin triliunan. Kita tidak tahu. Karena kita tidak
bisa melihat, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bisa melihat karena Allah berikan perkenan kepadanya. Illa wa malakun wadi'un jabhatahu, kecuali di sana ada seorang malaikat yang meletakkan keningnya sajidan lillahi ta'ala, sujud kepada Allah Ta'ala. Kita kalau melihat seperti ini, hati itu bergetar. Orang-orang kafir ketika melihat orang Islam sholat di Masjidil Haram, meluber, meluas, hati mereka bergetar. Maka bagaimana kalau misalkan kita melihat ke langit, kemudian melihat para malaikat semuanya sujud, mereka beribadah kepada Allah Ta'ala, pasti hati kita bergetar. Pasti kita akan sujud bersama mereka. Kita akan tinggalkan dunia kita kalau kita tahu. Tapi kita tidak tahu. Maka di sini adalah ujian keimanan. Kemudian Nabi bersumpah, wallahi demi Allah, lau ta'lamuna ma'alamu, sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhakhiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, pasti kalian akan sedikit tertawa, wa la bakaitum katsiran, dan kalian akan banyak menangis. Wa ma taladzattum bin nisa'i 'alal furus, dan kalian tidak akan bersenang-senang dengan istri kalian di atas tempat tidur. Wa la kharajtum ila su'udat, dan pasti kalian akan keluar ke jalan-jalan tajra'una ila Allah Ta'ala, kalian akan mohon kepada Allah Ta'ala, kalian akan berdoa kepada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Para jamaah, ya, ketika mendengarkan hadis seperti ini, tentu para sahabat akan tersentuh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau bersabda, sabdanya itu sampai menyentuh ke kalbu, ke hati. Akhirnya menimbulkan rasa takut, akhir menimbulkan rasa khawatir. Ya kan? Bagaimana tidak khawatir? Kandungannya coba kita renungkan. Belum lagi bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seperti disebutkan para sahabat, Nabi itu kalau menjelaskan tentang surga seolah-olah surga itu di depan mata. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menjelaskan neraka seolah neraka itu di hadapan mereka. Pun sama ketika menjelaskan hal seperti ini seolah-olah ini semuanya di depan mata mereka. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, al-mu'min kullama izdada ilmu. Seorang mukmin itu, seorang muslim, semakin bertambah ilmunya. Ilmu tentang apa? Bi'udmatillah wa qudrati, keagungan Allah. Betapa Allah itu agung, betapa Allah itu kuasa, betapa Allah itu maha besar. Izdada khaufu, maka semakin besar pula takutnya dari siksanya. Kita semakin tahu keagungan Allah, maka kita semakin takut kepada siksa Allah. Ya. Jadi kita semakin tahu keagungan Allah, kita semakin tahu siksa Allah Ta'ala. Seperti misalkan kita menjelaskan tentang, kita pengen tahu ya bumi, intinya bumi. Intinya bumi itu kan lahar ya. Jadi betapa mengerikannya. Ketika kita tahu Sang Pencipta membuat seperti itu, kemudian melihat neraka digambarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, enggak perlu ditunjukkan, divisualisasikan, tapi digambarkan saja dengan sabda beliau, seharusnya membuat kita ini semakin takut. Jadi seharusnya membuat kita semakin takut. Jadi ilmu kita ini seharusnya mendatangkan rasa takut. Makanya Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hamba Allah adalah para ulama, orang yang alim. Jadi ilmunya itu seharusnya mendatangkan rasa takut. Dari takut mendatangkan ketawaduan, dari takut mendatangkan doa perlindungan kepada Allah dan lain sebagainya. Jadi dengan takut itu akhirnya mendorong seseorang untuk banyak melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Makanya di akhir hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya kan, sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Karena takutnya. Jadi karena takutnya. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, ghayaballahu 'anin nasi haqa'iqal akhirah. Allah menyembunyikan hakikat akhirat dari manusia.
ya, yang nampak, yang saat ini saja itu hakikatnya disembunyikan, apalagi akhirat. Apalagi akhirat. Hakikat yang ada sekarang disembunyikan. Ketika Nabi SAW bersabda seperti ini, itu kan hakikat saat ini. Bahwa tidak ada satupun tempat di langit itu seukuran 4 jari kecuali di sana ada seorang malaikat yang sujud. Ini disembunyikan. Kita mau beriman atau tidak? Kita mau membenarkan atau tidak? Demikian juga hakikat surga dan neraka itu disembunyikan. Tetapi diberitakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Allah beritahukan kepada kita. Kita beriman atau tidak? Ini hikmah ujian iman. Karena apa? Sekiranya setiap orang itu tahu siksa kubur. Setiap orang itu tahu siksa neraka. Nggak ada orang keliaran di jalan itu, nggak ada. Waktunya sholat semua. Nggak ada tempat prostitusi, nggak ada. Jadi sekiranya setiap orang itu tahu bahwa orang di dalam kubur itu menjerit kesakitan karena tidak sholat, atau di sana ada siksa kubur, atau dia pernah melihat siksa neraka, nggak akan ada orang yang berada di jalan ketika sholat Jumat. Semuanya akan berada di masjid sholat Jumat. Nggak ada wanita-wanita yang buka auratnya, semuanya pada nutup auratnya. Tapi kenapa itu disembunyikan? Disitulah hakikat hikmah dari satu ujian. Kita diuji, kita membenarkan atau tidak? Ya, kita membenarkan atau tidak. Jadi ini semuanya disembunyikan dari kita, ya, untuk suatu hikmah. Kita membenarkan atau tidak, kita beriman atau tidak. Iman itu artinya adalah tasdik, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan direalisasikan, diimplementasikan dengan amal perbuatan. Nah, kalau setiap orang itu tahu, nggak ada gunanya ujian iman itu, nggak ada gunanya. Ya, orang tahu pas lewat kubur ada jeritan di dalam kubur, setelah itu dia nggak berani macam-macam, di waktu sholat, waktu puasa, maksiat dia tinggalkan. Kalau setiap orang dengarkan itu, ya kan, pasti mereka akan takut kepada Allah, akan menjadi ahli ibadah. Tapi itu semuanya disembunyikan dari manusia karena di sana ada satu hikmah ujian. Kita beriman atau tidak? Kita beriman atau tidak? Makanya ilmu yakinnya harus kita terus tumbuh suburkan. Jangan ainul yakin. Ainul yakin ada masanya. Kapan ainul yakin itu? Nanti kalau di alam barzah. Kita akan melihat dengan mata kepala kita. Nanti di alam barzah baru ditunjukkan surga sama neraka. Tapi jangan nunggu di dalam alam barzah baru ditunjukkan surga neraka, sedangkan kita dalam kehidupan dunia tidak mempersiapkannya. Kita nggak siap, akhirnya banyak melakukan perbuatan dosa. Di alam barzah ditunjukkan, ini loh tempatmu di surga. Tapi karena engkau tidak menyukainya, maka ini tempatmu di neraka. Baru dia ainul yakin. Akhirnya dia mengatakan, ya Rabbi la tuqimisah, wahai Rabbu jangan engkau bangkitkan hari kiamat. Kenapa? Kalau kebangkitan kiamat itu terjadi, dia akan masuk ke dalam neraka. Itu ainul yakin. Demikian juga ketika nanti di padang mahsyar, ketika dihisab, dia melihat neraka. Ainul yakin. Hakul yakin itu kalau berada di dalam surga dan dalam neraka. Nah, ini para jamaah. Jadi Allah sembunyikan ini hakikat akhirat, hakikat perkara gaib dari manusia itu. Tujuannya untuk apa? Liyakuna taklif. Di sana ada ujian. Ya, diuji. Kamu diperintah sholat mau atau tidak? Dilarang untuk melakukan ini, meninggalkan atau tidak? Ya, sehingga jelas siapa yang berhak untuk masuk ke dalam surganya Allah dan siapa yang tidak berhak masuk ke dalam surganya Allah, artinya dia harus masuk ke dalam nerakanya. Pelajaran yang ketiga, min sifatil mu'min, di antara sifat-sifat orang beriman itu adalah takut kepada Allah Ta'ala. Al-khawf wal-haibah minallahi Ta'ala. Jadi takut kepada Allah Ta'ala. Tetapi takut yang tidak mengantarkan kepada keputusasaan. Jadi takut yang tidak mengantarkan kepada keputusasaan. Kita tidak boleh putus asa. Ya, kita tidak boleh putus asa. Misalkan seperti ini. Bagaimana saya bisa selamat? Wong jembatan yang terbentang di atas neraka itu lebih tajam dari pedang dan lebih kecil daripada selai rambut. Bagaimana kita akan selamat? Nah, itu namanya putus asa. Itu namanya putus asa. Nah, kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Takut iya, tetapi nggak boleh putus asa. Makanya ada pembahasan roja. Ya, sayap ibadah itu ada 3.
Yang pertama adalah khauf, takut. Yang kedua adalah harap, ar-raja. Dan yang ketiga adalah al-hub, cinta. Ini semuanya adalah ibadah hati. Dan ini harus kita munculkan. Tapi kapan kita munculkan khauf? Dalam kondisi afiat seperti ini dimunculkan rasa takut kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian ketika orang itu meninggal dunia, orang itu harus dimunculkan harapnya. Dimunculkan harapnya. Sehingga dia di akhir hayatnya husnudzon. Ya, ini ada pembahasan tersendiri masalah ini. Ya, kalau kita membahas tentang masalah kematian, ya kan? Ada pembahasan jangan sampai orang itu mati kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Nah, ini tugasnya anak, tugasnya istri, atau kalau yang mau meninggal itu seorang istri, tugasnya suami. Orang berada di sekelilingnya untuk menumbuhkan rasa harapnya. Dimunculkan misalkan, Pak, Bapak ahli sholat, senantiasa sholat jamaah. Insya Allah, Allah akan menilai sholat jamaahnya, akan menilai langkah-langkahnya. Insya Allah nanti Bapak akan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi dimunculkan harapnya. Jangan malah ditakut-takuti, mau mati Pak, sebentar lagi didatangi malaikat maut, orangnya keras, malah ketakutan, malah putus asa. Gitu. Nah, dalam kondisi afiat seperti ini, nah kayak gini ini disampaikan agar tumbuh rasa takut kita, agar kita semakin kuat dalam ibadah, tidak memikirkan dunia. Dunia itu ala kadarnya saja. Kita usaha sekeras apapun sudah ada rezekinya. Sudah tercatat rezeki kita ini sudah tercatat. Bahkan sejak kita janin sudah ditentukan. Makanya orang yang beriman itu zuhud, kerja tapi hatinya enggak di tempat dia kerja. Artinya enggak terlalu terikat dengan tempat kerja. Waktunya sholat sudah sholat, hatinya senantiasa tertambat dengan masjid. Ya kan? Dia dapat berapapun ya sudah, itu adalah ketentuan dari Allah. Yang penting dia sudah usaha. Nah, orang beriman itu seperti itu. Ini para jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi di antara sifat orang beriman itu adalah takut kepada Allah, tapi tidak sampai pada tingkatan putus asa. Ya, makanya ada orang-orang terdahulu mengatakan, man khafa syai'an haraba minhu, man khafa Allah haraba ilaihi. Siapa yang takut kepada sesuatu dia akan lari dari sesuatu itu. Tapi siapa yang takut kepada Allah, justru dia harus mendekat kepada Allah. Kita mau lari dari Allah kemana? Mau ke planet Mars misalkan, ke planet Jupiter, atau ke galaksi yang lain, itu semuanya milik Allah. Kita mau lari dari Allah kemana? Nggak ada. Alam semesta beserta isinya milik Allah. Jadi kalau kita takut kepada sesuatu, kita lari dari sesuatu itu. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita justru semakin mendekat kepada Allah. Pelajaran berikutnya, al-hathu 'alal istighatsah bi rahmatillah. Anjuran untuk minta pertolongan kepada Allah. Ya, minta rahmat kepada Allah. Jadi anjuran untuk minta pertolongan, minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta dikasih sayangi. Ya kan? Nanti kalau kita mati dikasih sayangi. Ya. Dan ketika kita mati enggak bisa minta kepada Allah agar kita dikasih sayangi, orang hidup agar mendoakan kita, Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir lahu warhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia. Dan kita kalau menyebut nama orang sudah mati kita katakan rahimahullah, semoga Allah merahmati dia, semoga Allah menyayangi dia. Ya, jangan kikir-kikir untuk mendoakan orang yang sudah mati, yang kita tahu dia matinya di atas iman, ahli sholat, ahli puasa. Doakan rahimahullah, semoga Allah merahmati dia. Bukan almarhum ya, almarhum itu keliru. Karena almarhum itu adalah statement yang mengatakan dia telah dirahmati. Kita tidak tahu apakah orang itu dirahmati oleh Allah atau tidak. Makanya kita doakan rahimahullah, semoga Allah merahmati dia. Jadi mohon pertolongan rahmat kepada Allah, mohon rahmat kepada Allah. Ya, kita senantiasa minta. Kita kalau doa ketika duduk antara dua sujud kan doanya Allah maghfirli warhamni. Ya, Allah maghfirli warhamni. Dalam banyak doa kita mendoakan diri kita dan orang tua kita, Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma. Ampuni saya dan kedua orang tua saya dan sayangi mereka. Jadi permohonan rahmat. Ya, permohonan rahmat agar kita dirahmati oleh Allah, agar kita dihindarkan dari banyak sekali kengerian yang akan kita alami dalam perjalanan kehidupan akhir kita. Mulai dari kita mati itu kengerian itu sudah mulai terjadi. Mulai mau melihat malaikat maut itu sudah ngeri. Ya, belum lagi nanti ketika berada di alam barzah melihat malaikat penjaga kubur sudah ngeri. Ya kan? Kalau kita orang beriman enak. Nanti dikatakan nam naumatal arus. Udah tidur seperti tidurnya pengantin baru. Akhirnya orang yang beriman itu akhirnya tidur seperti tidurnya pengantin baru yang tidurnya sangat nyenyak.
Beda dengan orang yang berbuat zalim, maka mereka tersiksa di kuburnya. Ya, mereka tersiksa di kuburnya, mereka tidak bisa istirahat. Nanti pada kehidupan akhir ada siksa yang jauh lebih berat. Nah itu. Jadi perjalanan kehidupan alam barzakh banyak kengerian dan kita butuh dirahmati oleh Allah. Terus didoakan oleh yang hidup rahimahullah, rahimahullah, rahimahullah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran yang terakhir, ahlus sama'i ta'una lillahi sajiduna lahu la yaquluna an dzikri. Penghuni langit senantiasa taat kepada Allah, sujud kepada Allah dan mereka tidak lalai sedikit pun untuk mengingatnya. Para jamaah, kalau kita lihat ada orang sujud terus, mayoritas orang itu sujud, pasti kita akan termotivasi juga untuk sujud. Ya, kita nggak akan peduli. Ya, kita nggak akan peduli dengan dunia kita, nggak akan peduli dengan kekayaan kita dan lain sebagainya. Karena apa? Melihat orang sujud. Kalau kita melihat bahwa di langit ini dipenuhi oleh malaikat yang senantiasa sujud, kita nggak akan mau mikirkan dunia. Nah, tapi karena kita tidak mengetahui perkara yang gaib ini, kita tidak mengetahui perkara yang gaib ini, kecuali diberitakan oleh Nabi SAW, maka di sini letak ujian. Kalau kita mengimani ini, ya kan, maka kita akan malu. Malaikat senantiasa sujud, masa kita nggak sujud? Ya kan? Masa kita nggak sujud? Ini para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian kita melanjutkan hadis yang ke-12. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu ta'ala. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tazulu qadama 'abdin, tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba yaumul qiyamah, pada hari kiamat, hatta yus'ala, hingga dia ditanya an umrihi, tentang umurnya, fima afna, dia habiskan untuk apa, wa an ilmihi fima fa'ala fi, dan tentang ilmunya, apa yang dia sudah lakukan dari ilmunya, wa an malihi, dan tentang hartanya, min aina tasabahu, dari mana dia mendapatkannya, fima anfaqahu, dan untuk apa dia infakkan, wa an jismihi fima ablah, dan tentang jasadnya, jasmaninya, ya kan, dia rusak untuk apa, dihabiskan untuk apa. Hadis hasan sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hadis ini banyak penguatnya dari hadis-hadis yang lainnya, seperti riwayat Abdullah bin Mas'ud dalam Sunan At-Tirmidzi, juga dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, para jamaah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa nanti ketika kita di padang mahsyar itu nggak bisa geser, kaki kita nggak bisa geser. Berarti kita berdiri, capek ya capek, tapi kita nggak bisa sujud. Yang bisa sujud itu hanya orang yang dalam kehidupan dunianya sujud. Khususnya orang yang disuruh sholat jamaah kemudian dia jamaah. Hanya dia. Tapi selebihnya nggak akan bisa. Nah, ketika mereka berada di padang mahsyar itu, kedua kakinya nggak akan geser. La tazulu qadama 'abdin, tidak akan geser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat. Sebelum dia ditanya, baru nanti kalau sudah ditanya dan dia bisa menjawab, maka nanti dia akan bisa geser. Ya, menunjukkan kehidupan hari akhir itu sangat berat. Jadi kehidupan hari akhir itu sangat berat. Nah, hingga ditanya tentang pertama umurnya, dia gunakan untuk apa? Dia diberikan umur itu digunakan untuk apa? Ya, apakah hanya untuk main-main saja, untuk touring-touring saja, untuk jalan-jalan saja, ataukah untuk taat, takwa kepada Allah Ta'ala, atau dia melakukan tugas Allah sepanjang hayatnya, dia melakukan tugas yang Allah tugaskan kepada dia, yakni beribadah dengan berbagai macam bentuknya. Waktu bulan Ramadan, ibadahnya puasa di bulan Ramadan, diisi dengan baca Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian di bulan Syawal, ibadahnya adalah puasa, ketaatan tetap dia jaga konsistensinya. Kemudian di bulan Dzulqa'dah, dia tetap jaga konsistensinya. Masuki Dzulqa'dah, bulan haram, dia jaga konsistensinya. Karena sholat berjamaah di bulan haram pahalanya lebih besar daripada di luar bulan haram. Ngajinya juga dia jaga. Ngaji di bulan Syawal dan ngaji di bulan Dzulqa'dah lebih besar pahalanya di bulan Dzulqa'dah karena bulan haram. Kemudian di bulan Dzulhijjah, ibadah-ibadah besar dikumpulkan di sana. Haji, yang nggak bisa haji, maka dia berkurban, Idul Kurban, ya kan? Idul Adha, kembali berkurban, kembali menyembelih. Nah, jadi nanti ini semuanya akan ditanya.
Dalam riwayat yang lain ada tambahan wa an syababihi, ya, tentang usia mudanya. Kenapa? Karena usia muda itu penting. Ya, jadi dari umurnya yang ditanya itu ada spesial khusus, yakni masa mudanya juga akan ditanyakan. Nah, ini pentingnya kita senantiasa manfaatkan masa muda untuk senantiasa patuh taat kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga tentang ilmu. Fima fa'ala fi, apa yang sudah dia kerjakan dari ilmu itu. Dia tahu sholat itu wajib, tapi kenapa dia nggak sholat? Dia tahu jamaah itu, oke lah, misalkan dia mengatakan sunnah muakkad, dia nggak mengatakan wajib misalkan. Kenapa dia tidak menegakkan jamaah? Nanti akan ditanya. Tahu misalkan dzikir wirid itu dianjurkan sunnah, nanti akan juga ditanya. Kenapa? Kamu sudah tahu kalau itu sunnah, tapi kenapa engkau tinggalkan? Makanya sebenarnya sunnah itu, kalau kita nggak ada udzur, harus kita kerjakan. Nggak ada udzur. Misalkan udzur itu apa? Selesai sholat dia harus membantu orang berada di rumah, itu namanya udzur. Maka dia bertakwa semampunya. Dia bisa dzikir selepas dia keluar dari masjid sambil berjalan. Bisa saja. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang senantiasa mengingat Allah ketika dia berdiri, ya kan? Qu'udan ketika dia duduk, wa 'ala junubihim ketika dia berbaring. Dia senantiasa dzikir. Penting ini kita lakukan. Tujuannya apa? Nanti dalam kehidupan akhir jangan sampai kita ditanya, kamu sudah tahu kenapa nggak kamu amalkan? Ini khotul iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jangan tentang sunnah, ini sunnah aja ditinggalkan nggak apa-apa. Sunnah, iya kan? Kalau ada udzur kita boleh tinggalkan. Kalau nggak ada udzur, ya jangan tinggalkan. Karena nanti akan diminta pertanggungjawabannya kepada kita semuanya. Wa an malihi, tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya, wa fima anfaqo, akan ditanya dapat dari mana, ya kan? Kemudian diinfakkan untuk apa? Mungkin kita bertanya, bukankah rezeki kita itu sudah dicatat ketika kita dalam rupa janin? Iya, betul dicatat. Ya, betul dicatat. Termasuk bagaimana cara kita mendapatkannya juga dicatat. Tetapi kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu, ya kan? Rezeki kita segitu, kecuali setelah kita melakukan perbuatan dosa atau kita tidak melakukan perbuatan dosa. Tapi asalnya, tanpa melakukan perbuatan dosa pun, rezeki kita sudah seperti itu. Karena kita nggak beriman kepada Allah Ta'ala. Ya, kita tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Kita sampai sekarang pun nggak beriman kalau rezeki kita di langit. Enggak, kita beriman kalau rezeki kita itu di jalan. Dengan kita misalkan Gojek, kita nge-Grab gitu kan, rezeki kita di jalan. Rezeki kita itu di pasar ketika kita jualan. Padahal Allah mengatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu rezeki kalian dan yang kalian dijanjikan. Kita lebih beriman kepada Allah atau mempercayai perkataan orang? Kita lebih mempercayai perkataan orang. Karena apa? Yaitu kita sudah menjadi materialis. Ya kan, menjadi materialis. Jadi rezeki itu ya kalau kita kerja dan lain sebagainya, ada rezeki kita di atas. Ya kan? Memang ikhtiar bagian daripada mencari rezeki. Nah, ini para jamaah. Jadi nanti akan ditanya. Makanya kalau kita sudah tahu ini, kita nggak akan melakukan kecuali yang halal. Dan tidak akan memperuntukkan harta kita kecuali untuk yang halal. Dan yang terakhir, anjismi fi ma'abla, tentang jasad kita habiskan untuk apa? Tangan ini kita gunakan untuk apa? Kaki kita, telinga kita, mata kita, dan lain sebagainya. Karena suatu ketika nanti dia akan bisa bicara. Apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, nikmat Allah Ta'ala kepada seorang hamba sangat banyak. Nanti akan dimintai tanggung jawab. Ya, akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi nikmat Allah itu sangat banyak dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, bahkan sampai pun ketika kita lapar. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan ditanya pada hari itu tentang nikmat. Pernah suatu ketika, kaitannya dengan ayat ini, silakan para jemaah buka di dalam tafsir, ya, seperti tafsir Ibnu Katsir. Suatu ketika, Nabi SAW itu keluar dari rumahnya karena lapar. Mendapati Abu Bakar di sana. Kenapa? Saya lapar, wahai Rasulullah. Nabi SAW juga mengatakan, iya, saya juga. Beberapa saat setelah itu, datang Umar. Kenapa keluar? Saya lapar, kita juga lapar. Akhirnya Nabi mengajak kepada seorang sahabat, ya, berkunjung ke rumah sahabat Ansor. Dan dia senang kedatangan sahabat Ansor itu, kedatangan Nabi dan dua orang sahabat. Tapi ketika itu dia tidak ada. Yang ada adalah istrinya. Disalami 3 kali, dia tidak jawab. Kemudian setelah Nabi berpaling, karena ada mengucapkan salam itu 3 kali. Nabi berpaling, maka istri dari sahabat ini, Sahabiyah ini keluar. Wahai Rasulullah, bukannya saya tidak suka jawab, tapi saya ingin mendengarkan Anda mengatakan salam kepada kami 3 kali. Karena senang kalau yang doakan Nabi. Salam itu kan doa.
Kemudian ditanya, mana suamimu? Dia lagi keluar wahai Rasulullah. Sampai akhirnya ditunggu sebentar, kemudian datang suaminya. Karena kedatangan Nabi suatu kehormatan. Akhirnya disiapkan makanan, kurma, ya kan? Kemudian disiapkan minuman, susu dan lain sebagainya. Kemudian selesai makan dan kenyang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumalatus aluna yauma idzin anin." Ini pun nanti akan ditanya. Kita lapar makan ditanya, apalagi kalau kita sampai makan kenyang akan ditanya. Kita dapat makanan itu dari mana? Akan ditanya. Ya kan? Kita dapat rezeki dari mana? Ditanya. Kemudian kita gunakan untuk apa? Ditanya. Nabi SAW kondisinya lapar seperti itu, nanti akan ditanya. Apalagi yang seperti kita. Nah ini. Jadi semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Pelajaran yang kedua, al-abdul mu'min yadok ni'amallahi fima yaradallah. Seorang hamba beriman akan meletakkan nikmat Allah dalam apa yang diridhoi oleh Allah. Jadi semua nikmat Allah akan dia gunakan untuk yang diridhoi olehnya. Ya ini kan pemberian dari Allah. Kita saja kalau misalkan mengatakan kepada anak, ada seorang anak asuh kita lah. Kita katakan kepada dia, ini untuk sangu, ya kan? Gunakan sebaik-baiknya. Ya. Pasti kita suatu ketika ingin tahu, kamu gunakan untuk apa? Untuk ini, oh seneng, ridho dan lain sebagainya. Tapi kalau digunakan untuk yang enggak benar, ya kita enggak akan ridho. Ya, Allah Ta'ala, ya, walillahil mathalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang tertinggi, pasti akan menanyai semua yang Allah berikan kepada kita, ditanya. Jangan sampai nanti kita menggunakan nikmat itu untuk yang tidak diridhoi olehnya, kemudian ditanya. Betapa malunya kita nanti dalam kehidupan akhir. Ditanya dalam kehidupan akhir, kamu dikasih waktu hidup, untuk kamu gunakan untuk apa? Untuk jalan-jalan, ya kan? Untuk traveling, ya kan? Jadi seperti itu. Ya, kalau safar dalam rangka mencari ilmu nggak jadi masalah, ya kan? Datang ke pengajian, gitu kan? Oh, sana saya mau silaturahim, saya mau menyambung rahim saya dengan kerabat saya dan lain sebagainya. Nah, ini tentu akan mendatangkan kebaikan. Pelajaran berikutnya, perintah untuk mengisi hidup dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi isi hidup kita dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Maka cari tahu, ini pentingnya ilmu. Apa sih yang diridhai oleh Allah Ta'ala? Makanya pentingnya untuk mencari tahu. Ya, dengan ngaji ini kita akan tahu. Kemudian ikhlas dalam beramal. Ya, yang mendatangkan ridho Allah itu apa? Pertama, ikhlas dalam beramal. Jadi silaturahim jangan hanya sekedar mencari untung. Saya kalau datang ke sana nanti dikasih oleh-oleh. Nah itu berarti kan niatnya bukan untuk mencari ridho Allah, tapi mencari ridhonya orang. Nah gitu. Silaturahim betul-betul untuk mencari ridha Allah. Ya kan? Demikian juga mencari harta dari jalan yang halal, menggunakan harta untuk kebaikan, mengikuti perintah Allah Ta'ala dan lain sebagainya. Nah ini para jamaah. Jadi hidup itu harus kita isi dengan ini. Makanya orang beriman itu harus senantiasa sadar. Saya besok mau apa? Ibadah yang akan saya lakukan besok apa? Harus sadar. Harus sadar. Ya, jadi harus sadar. Saya besok misalkan kerja, niati untuk ibadah. Ya, mencari rizki yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu dia nafkahkan kepada anak istrinya, ya kan? Dia bahagiakan kepada anak istrinya, dia bahagiakan orang tuanya. Jadi senantiasa yang dia pikirkan itu setiap hari adalah ibadah dengan berbagai macam ragam dan bentuknya. Bukan hanya sholat 5 waktu, silaturahim, ya kan? Kemudian bertetangga yang baik dan lain sebagainya. Jadi seorang mukmin itu harus senantiasa sadar keseharian dia. Kemudian pelajaran berikutnya, menjaga tubuh dari yang diharamkan. Hifdzul jismi mimma haramallah. Jaga tubuh kita dari yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Gunakan untuk taat kepadanya. Ya, apalagi masa sekarang, cobaannya berat. Ya, sampai cobaannya ibu jari ini berat. Buka HP, ya, buka HP itu kan. Tiba-tiba ada iklan. Iklannya jernih, terang. Wah, dibalik nol lagi. Wah, dilihat-lihatnya udah. Cobaannya berat. Dengan ini kita bisa beribadah, kita bisa juga melakukan maksiat dosa. Yang pasti akan dicatat oleh Allah Ta'ala. Ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, walaupun hanya sekedar megang HP seperti ini. Ya. Jadi hanya sekedar megang ini. Kalau masa dulu sih apa ini? Oh, silakan Pak. Nah, ini beribadah, ya. Jadi ngajak orang kepada kebaikan,
Mana masjid sana Pak? Ayo kita ke masjid Pak. Nah ini kebaikan. Kalau sekarang dengan ini bisa kita melakukan kemaksiatan. Maka hati-hati. Seorang muslim harus senantiasa sadar bahwa setiap hayatnya itu akan dipertanggungjawabkan. Akan dipertanggungjawabkan. Kemudian pelajaran berikutnya, hendaklah belajar ilmu yang bermanfaat. Lalu diamalkan, ikhlas karenanya. Ilmu bermanfaat itu apa? Seperti kita ngaji hadis seperti ini, kemudian mendatangkan rasa takut, rasa khawatir. Kemudian dari takutnya dia semakin semangat beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini ilmu yang bermanfaat. Ya. Mempelajari, membaca Al-Quran, kemudian baca tafsirnya, kemudian dia berusaha untuk mengamalkan. Ini namanya ilmu yang bermanfaat. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya. Jadi ikhlas karena Allah Ta'ala. Kita diperintahkan itu. Ya. Tidak perlu banyak-banyak tapi nggak diamalkan. Jadi nggak perlu banyak-banyak tapi nggak diamalkan. Ya, kalau misalkan banyak diamalkan tentu lebih baik. Kalau nggak bisa sedikit diamalkan lebih baik. Contoh misalkan kita ngaji bab zikir, kemudian disebutkan satu zikir, satu hadis yang mengajarkan tentang zikir, langsung dipraktekkan, langsung dipraktekkan. Dibaca. Paling enggak sepanjang hayat kita harus pernah mengamalkan hadis itu. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, tidaklah berlalu kepada satu hadis kecuali saya pernah mengamalkan walaupun sekali. Imam Ahmad, gurunya para ulama hadis, gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim. Ya kan? Jadi berusaha untuk mengamalkan, karena ilmu yang bermanfaat itu seperti itu, tahu langsung diamalkan. Jadi tahu langsung diamalkan. Dan berusaha bagaimana caranya bisa mengamalkan. Oh, zikirnya banyak Ustaz, memang banyak. Tapi ya kita berusaha mencoba. Ya, nggak apa-apa, baca nggak apa-apa. Ya, baca nggak apa-apa. Dan berusaha untuk terus dihafalkan. Ya, jangan baca terus nggak berusaha dihafalkan. Ya, kayak zikir pagi petang, baca terus, tapi nggak pernah hafal. Ya kan? Seharusnya dihafal. Sehingga kalau suatu ketika pada sholat asar nggak bisa membaca sambil berkendara, bisa dia zikir. Ya, membaca zikir pagi, membaca zikir petang. Pulang selesai sholat asar, pulang kerja di perjalanan sambil zikir petang. Seperti itu. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusaha untuk belajar ilmu yang bermanfaat. Selain daripada kita doa, ya, selain daripada kita doa, kita kan doanya kalau zikir pagi mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tapi ilmu itu enggak manfaat kalau kita enggak paksa diri kita untuk memanfaatkan ilmu itu. Tahu hadis tapi enggak ngamalkan, ya jadinya ilmunya enggak bermanfaat. Jadi jadinya ilmunya tidak bermanfaat. Tapi kita paksa untuk mengamalkan. Ya, kita paksa untuk mengamalkan. Misalkan ketika kita safar singgah di suatu tempat. Ya. Kalau orang-orang kejawen dulu mesti nyuwun sewu, Mbah, nyuwun sewu kula badhe lenggah mriki. Nggih, pun jenengan napa ganggu misalkan kayak gitu. Ya. Nah, kalau kita sudah belajar Islam tidak boleh seperti itu. Baca a'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Itu. Jadi baca itu langsung diamalkan. Oh, tahu ini langsung diamalkan, tahu ini langsung diamalkan. Ya. Dan untuk mengamalkan ini kadang kita perlu teman. Kadang kita perlu teman, karena teman itu nanti akan menguatkan. Ketika kita lalai, kadang teman kita mengingatkan. Ketika teman kita yang lalai, kadang kita yang mengingatkan. Jadi seperti itu, perlu. Makanya anjuran dalam agama ini senantiasa jamaah. Anjuran dalam agama ini senantiasa jamaah. Jamaah itu salah satu syiar dalam agama kita. Sholat jamaah, safar jamaah, makan pun jamaah. Ya kan? Nabi SAW biasa kalau makan satu nampan. Ya, tidur pun jamaah. Nanti kalau kita bahas ini mungkin kajiannya Ustaz Taufik Kusuma sudah sampai ya ke adab safar. Para sahabat terdahulu itu kalau misalkan lagi singgah tidur malam, mereka itu berpecah. Ada yang di bukit, ada yang di di pohon, ada yang di lembah, ada yang di pokoknya cari tempat yang nyaman. Sampai akhirnya Nabi SAW ingatkan, itu seperti setan. Innama dzalikum syaitan. Itu perbuatannya setan. Sejak saat itu para sahabat itu kalau misalkan singgah bermalam di suatu tempat, langsung tidurnya itu berdekatan. Jadi enggak jauh-jauh. Enggak jauh-jauh.
Jadi tidur pun jamaah, jangan mencari aku tak ke hotel sana saja. Waduh sungkan rek, orang kaya nggak mungkin dah di losmen. Kita di losmen, yang lainnya di SPBU, yang lainnya di masjid. Ya enggak, jadi harus kumpul. Jadi kita ini diajarkan senantiasa jamaah. Tujuannya apa? Saling ingatkan. Contoh misalkan, ketika kita makan, kita lupa nggak doa, tapi ada yang membaca doa. Bismillah. Akhirnya, oh iya, dia baca doa. Saya lupa, belum baca doa. Kayak gitu. Ya kan? Ketika berangkat safar jamaah. Ini sering kadang kita sendiri sebagai orang tua juga lupa. Anak-anak doa Bismillahirrahmanirrahim. Oh, saya belum doa. Anak-anak sudah terbiasa. Nah, kita akhirnya diingatkan. Nah, jamaah itu seperti itu. Dengan adanya jamaah kita saling tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Sehingga ilmu ini betul-betul bermanfaat. Ya, ilmu itu betul-betul bermanfaat. Makanya kita harus senantiasa bersama jamaah. Kos jangan sendirian, harus ada teman yang sevisi dengan kita, sama-sama suka ke masjid. Ya kan, kos gitu. Kemudian kita misalkan di kampus, ya juga harus punya teman yang sevisi. Waktunya sholat. Kalau misalkan waktunya sholat cuma kita sendiri yang sholat, susah kita. Tapi kalau kita sholat, teman kita sholat, yang lainnya sholat, akhirnya dosennya, ya sudah kita istirahat dulu, kita sholat zuhur, nanti dilanjutkan lagi. Saya pernah ketika kuliah itu kayak gitu. Ada dosen langsung, oh kita waktunya sholat ya kita berhenti, sholat, semuanya sholat akhirnya. Ya, jadi ketika dalam kondisi jamaah, maka kita akan kuat. Tapi kalau kita tidak jamaah, maka kita akan lemah. Nah, ilmu yang bermanfaat itu akan bisa diamalkan kalau kita senantiasa jamaah. Dan pelajaran yang terakhir, mas'uliyatul insan yaumal qiyamah, tanggung jawab manusia pada hari kiamat. Annahu muhasab ala amali, bahwa manusia akan dihisab atas perbuatannya. Ya. Dihisab. Jadi manusia nanti akan mempertanggungjawaban semua yang dia kerjakan dan akan dihisab. Catatannya detil. Apalagi orang zalim, ya, mereka sangat ketakutan ketika melihat catatannya. Malihadal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kenapa catatan ini tidak meninggalkan yang besar dan kecil kecuali semuanya detil tercatat. Seperti CCTV itu. Jelas detil. Catatannya jelas dan detil. Ya. Maka pentingnya kita senantiasa sadar bahwa setiap waktu kita berharga. Misalkan nanti kita setelah ini pulang, apa yang harus kita lakukan di rumah? Baca kitab kah? Mendengarkan pengajian kah? Ya kan? Atau baca Al-Quran kah sebelum tidur? Atau gurau dengan istri, niatnya adalah ibadah. Gurau dengan anak-anak, niatnya ibadah. Jangan sampai kita mulai dari pagi kerja sampai sore, nggak ada waktu sama anak-anak, pulang langsung tidur. Ya kan, padahal anak kita punya hak untuk kita tunaikan hak mereka. Kita ajak gurau, ini dalam rangka memenuhi hak anak, dalam rangka memenuhi hak istri. Nabi SAW saja sebelum tidur ngobrol sama istrinya kok. Ya, ngobrol sama istrinya. Kita kadang saking capeknya langsung tidur, wis Bu, kusuk-kusukan Bu gitu. Ya, wis aja ngomong aku pegel. Wis ke kantor diomeli mosok kayak gini sampean ngati ngomong maneh. Padahal istri itu cuma butuh didengarkan. Kadang ngomongnya mulai dari A sampai Z. Oh iya. Itu aja sudah senang. Ibadah, ya ini ibadahnya orang sudah nikah, yang belum nikah nggak akan ngerasakan seperti ini. Baik, mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Insyaallah Taala pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan dengan hadis yang ke-13 dengan izin Allah Taala, yang hadis ini juga akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Sang Pencipta. Semoga bermanfaat untuk anak pribadi dan kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita untuk senantiasa istiqomah berjalan di atas jalannya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.